Guys, kembali lagi ke channel saya. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di video kali ini saya akan membahaskan alur cerita film yang berjudul Castaway. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang anak berlari membawa paket ke sebuah bangunan kantor sekaligus seperti gudang milik sebuah layanan pengiriman barang lintas negara. Di sana terdengar seorang pria begitu mengebu menjelaskan pentingnya waktu bagi sebuah pelanggan yang mempercayakan pengiriman barangnya pada mereka. Pria itu bernama Chuck Nolan atau Tom Hanks, seorang sistem analisis eksklusif FedEx yang berdedikasi pada pekerjaannya. Tugasnya adalah memastikan semua barang yang harus diantarkan selamat dan sampai tepat waktu. Dan dia juga bahkan sampai turun ke lapangan, memeriksa salah satu truk mereka yang terjebak salju. Selain itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Singkat cerita, di tengah mengawasi truk yang terjebak tadi, dia menyempatkan waktu meninggalkan pesan suara untuk kekasihnya yang bernama Kelly Fairs atau Helen Hood yang tinggal di Memphis. Kemudian dia mengabarkan bahwa sekitar 18 tahun lagi dirinya yang kini ada di Rusia akan sampai ke Memphis. Hari itu dia menggunakan pesawat barang bersama temannya yang bernama Stan atau Nis Sergi. Stan sendiri rupanya sedang menghadapi masalah, yaitu istrinya tengah sakit parah. Melihat kondisi rekan kerjanya, Nolan menunjukkan simpati dengan berusaha mengenalkannya kepada seorang dokter. Kemudian Nolan akhirnya sampai di Memphis dan langsung memenuhi Kelly yang sedang bekerja. Alih-alih menghabiskan malam berdua, Nolan justru tertidur, meninggalkan Kelly yang masih terjaga. Kemudian esoknya Nolan dan Kelly hadir di acara makan malam Natal bersama keluarga besar mereka. Pertemuan malam itu berlangsung hangat dengan aneka makanan yang tampak lezat. Kemudian mereka menikmati suasana malam Natal dengan bahagia sebelum Nolan mendapat tugas kembali dari pekerjaannya. Kali ini dia harus ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah di sana. Kelly cukup berat mengizinkan sang kekasih pergi, tapi Nolan berjanji akan ada di sisinya saat perayaan malam tahun baru nanti. Kemudian Nolan benar-benar diburu waktu. Agenda tukar kado pun dilakukan di dalam mobil. Tepat sebelum Nolan siap lepas landas dengan pesawat menuju Malaysia, Kelly menghadiahkan sebuah jam lengkap dengan foto dirinya. Nolan sendiri sudah menyiapkan sebuah kado yang hanya boleh dibuka pada malam tahun baru. Pria itu pun berpamitan dan mengatakan akan kembali. I love you. I love you too. You know that, take it and hold on to it. You can open it on New Year's Eve. Kini Nolan sudah ada di pesawat. Pria itu terbangun dari tidurnya dan sudah berada di atas Samudra Pasifik. Dan menengok ke ruangan pilot. Nolan curiga ada yang tak beres. Sementara itu terlihat dari kaca, awan begitu gelap dengan kilat yang menyambar-nyambar. Dan para pilot yang terus berkoordinasi walau belum juga terhubung dengan pusat kendali. Lalu Nolan disarankan untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman karena pesawat mungkin akan berguncang. Benar saja, saat sedang berada di kamar mandi, guncangan hebat terjadi dan Nolan nyaris terpental. Kemudian kru pesawat bersiap melakukan pendaratan darurat sementara pesawat semakin tak terkendali dan akhirnya jatuh ke dasar air. Untung Nolan bisa keluar dari bangkai pesawat berkat pelampung yang sudah lebih dulu diberikan oleh salah satu kru. Di permukaan laut, Nolan masih harus berjuang di tengah badai dan ombak besar juga kegelapan. Sementara puing-puing pesawat terbakar di sekitarnya. Lalu Nolan akhirnya sampai di sebuah daratan, terdampar di tempat yang sangat asing jauh dari peradaban. Singkat cerita, pagi pun tiba. Nolan terbangun masih di atas pelampung yang menyelamatkan nyawanya malam tadi. Nolan mulai berjalan dan memungut beberapa paket FedEx yang ikut hanyut sampai ke daratan. Dia mencoba mendapatkan pertolongan, tapi percuma. Tak ada yang mendengar teriakannya. Kemudian Nolan yang bingung berjalan ke sana kemari sambil terus berteriak meminta pertolongan.
Dan Nolan juga membuat tulisan "Help" cukup besar di atas pasir pantai. Kemudian malam hari tiba, Nolan yang tertidur di atas perahu karet kecil terus waspada. Kemudian malam pertama berhasil dilaluinya. Pagi pun tiba dan Nolan masih berusaha meminta pertolongan sambil terus mengumpulkan paket yang seharusnya diantarkan. Nolan terus berusaha untuk tetap hidup. Dia mulai melakukan hal-hal yang bisa dilakukan agar tetap bertahan, termasuk memecahkan kelapa menggunakan batu. Pria itu juga berhasil naik ke tebing yang lebih tinggi dengan membalut kakinya lebih dulu menggunakan potongan celananya. Saat berada di atas tebing, dia melihat ada seorang mengapung. Rupanya itu adalah tubuh Albert atau Vince Martin, salah satu pilot yang sudah menjadi mayat. Kemudian dia menggunakan daun kelapa untuk membawa mayat tersebut ke daratan. Lalu ia menguburkannya. Sebelum itu dia melucuti sepatu dan benda apapun di tubuh Albert yang dapat dia pergunakan. Selesai menguburkannya, Nolan menulis nama Albert pada sebuah batu. Berikutnya dilalui oleh Nolan, masih dengan perjuangan dan kesendirian serta ketidakpastian kapan pertolongan akan datang. Pada saat malam, saat Nolan buang air kecil sambil menghadap ke laut, dari kejauhan dia melihat cahaya lampu yang diduga datang dari sebuah kapal. Pria itu langsung berteriak-teriak sambil melambaikan tangannya berharap kapal tersebut melihatnya. Kemudian Nolan tak putus asa lalu mengambil senter yang diambil dari saku celana Albert guna menarik perhatian dari kapal tersebut. Namun usahanya itu tidak sesuai yang diharapkan. Suatu hari Chuck Nolan merasa kesal dengan situasi yang dihadapinya. Lalu ia mulai menggambar wajah di permukaan bola voli dengan cetakan tangannya yang berdarah. Bola voli itu kemudian dinamai Wilson dan menjadi teman baik Chuck Nolan. Hari demi hari berlalu hingga Chuck Nolan telah tinggal di pulau tersebut selama 4 tahun. Yes. No, we have time. Ia pun telah membangun rakit secara perlahan selama tinggal di pulau sambil mempelajari waktu berlayar yang baik sehingga bisa kembali. Singkat cerita, Chuck Nolan akhirnya bisa kembali dan bertemu dengan Kelly. Namun kondisi ternyata tak sama seperti sebelum dirinya terbang ke Malaysia. Dan film pun tamat.